Halo teman-teman, kita mau sharing nih terkait penerbangan dari Jakarta ke Kediri yang banyak dipesan oleh para PMI. Hati-hati ya. Nah, halo semuanya, kembali lagi bersama kami di BMI Taiwan. Kita mau sharing hari ini terkait info penerbangan dari Taiwan menuju ke Kediri. Jadi untuk teman-teman semuanya, dengan dibukanya Bandara Kediri itu sebenarnya memberikan nilai plus bagi teman-teman PMI yang rumahnya dekat dengan Bandara Kediri ya, seperti di Kediri sendiri, di Tulungagung, di Trenggalek, di daerah-daerah sekitar sana itu akan lebih dekat ke Bandara Kediri, walaupun hingga saat ini pengerjaannya memang belum full, belum finish 100% ya. Nah, ini hari ini saya mau kasih sama teman-teman semuanya update terkait penerbangan bandara ke Kediri dan pengalaman kami yang setiap hari booking tiket ya, baik itu dari Taiwan ke Jakarta, dari Taiwan ke Bali, dari Taiwan Jakarta Lampung, Taiwan Jakarta Semarang, Taiwan Jakarta Juanda, Taiwan Singapura Gia, Taiwan Hong Kong Surabaya dan lain sebagainya ya. Jadi mau sharing ke teman-teman semuanya yang ada di sini sebelum teman-teman memutuskan memberi tiket mana, maskapai apa, transitnya di mana. Nah, dari dibukanya Bandara Kediri kemarin itu ada beberapa teman-teman memang yang sudah booking jauh-jauh hari. Ada juga yang bookingnya agak-agak mendadak. Nah, di sini saya mau kasih tahu teman-teman semuanya sebelum teman-teman menyesal ataupun mengalami hal serupa yang dialami oleh teman-teman lainnya. Nah teman-teman semuanya, untuk penerbangan ke Kediri ya, jadi untuk penerbangan dari Taiwan Jakarta Kediri itu memang tidak ada penerbangan sore, sedangkan penerbangan dari Taiwan itu semuanya pagi dan malam. Jadi kalau mau ke Kediri, saran saya sih bookingnya tiket yang malam, nanti setelah itu paginya baru ke Kediri. Tapi pesen tiket ke Kediri jangan jauh-jauh hari karena jadwalnya masih amburadul ya, menurut saya masih sering dibatalkan, dan itu tidak sekali dua kali saya alami. Sekitar kita pesan booking itu hingga saat ini sekitar 10-an tiket lebih, dan itu banyak yang direschedule, terutama jadwal-jadwal yang jauh. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau mau turun ke Kediri itu dadakan aja, kurang 3 hari pesan tiket, kurang seminggu pesan tiket gitu ya, jangan sampai jauh-jauh karena sering dibatalkan. Nah awalnya pembatalan gimana? Nah ini dari yang saya alami sendiri ya, dari pembatalan yang ada. Jadi awalnya Kediri Jakarta Citylink itu dibuka 2 rute 2 hari per minggu ya. Dan awalnya itu 2 hari per minggu, kemudian di tengah perjalanan beberapa saat diganti lagi menjadi 3 hari per minggu. Nah setelah 3 hari per minggu itu dirubah lagi. Contohnya saja ini penerbangan tanggal 20 Agustus ya. Jadi tanggal 20 Agustus kita pesan, di awalnya kita pesan, kemudian sudah dapat tiketnya, ternyata diundur menjadi 21 Agustus. Di mana 21 Agustus itu hari Rabu kalau nggak salah ya Rabu ya, antara Senin Selasa Rabu itu. Nah oke, kita terima di penerbangan 21 Agustus, dan ternyata di 21 Agustus pun pesawat ditiadakan dengan syarat tiket itu dibatalkan, di cancel karena alasan operasional maskapai. Dan itu kalau seperti itu kan kita yang rugi ya, dan teman-teman juga tentu bingung kan menentukan tiket kemana lagi. Iya, kalau orang yang dibeliin tiket itu bisa amanah, bisa membantu terus, itu enak, masih mereka bertanggung jawab, kemudian dicarikan rute lain sehingga teman-teman semua tidak mengeluarkan uang. Tapi kalau tidak, kan hangus. Apalagi yang beli sendiri kemudian tidak tahu caranya bagaimana pindah rute, bagaimana ini, selain menghabiskan uang banyak, tentu itu akan membuat teman-teman merugi. Dan itu yang terjadi untuk saat-saat ini di tiket tujuan di Kediri ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, solusinya bagaimana? Kalau teman-teman sudah pesan tiket ke Kediri, selalu pantau perkembangan tiketnya itu. Nah nanti kalau sewaktu-waktu sekali ada perubahan jadwal, 2 kali ada perubahan jadwal fix, teman-teman langsung rubah rute aja ke Juanda. Karena di Juanda itu walaupun gini, bedanya dengan Kediri apa? Kalau kita penerbangan ke Juanda, itu dari Jakarta ke Juanda setiap hari itu intensitasnya itu banyak penerbangannya. Tapi kalau ke Kediri cuma 1 penerbangannya. Nah, apa akibatnya? Ketika kita pesan dari Jakarta ke Juanda, ketika 1 pesawat itu tidak bisa terbang, maka kita akan mudah mencari pesawat pengganti dengan tujuan yang sama, dengan tentu tanpa biaya. Tapi kalau kita pesan ke Kediri kemudian di cancel, kalau kita tidak pandai memilih-milih dan pandai memakai aplikasi mana yang terbaik, kita pindah rute. Pertama kadang nggak bisa, ya. Kedua, bisa kadang-kadang kita harus mengeluarkan uang lagi. Jadi untuk teman-teman semuanya, itu penting untuk teman-teman ketahui semuanya ya.
untuk penerbangan dari Taiwan dari Jakarta ke Kediri itu banyak di cancel. Terus di sini saya juga mau sharing untuk teman-teman semuanya yang penerbangan terusan tapi tiketnya tidak sama atau tiket putus. Jadi tiket itu ada dua, transit langsung dan transit putus. Transit langsung itu dia tetap memakai satu tiket dan dia tidak ambil bagasi, itu transit langsung ya. Kalau transit putus itu biasanya tiketnya ada dua, terus dia ngambil bagasi juga. Nah ini tips aja untuk teman-teman yang dari Taiwan ke Jakarta, pertama ke Lampung. Ke Lampung kan teman-teman dari Jakarta itu bagasi ada 23 ataupun jika 2 bagasi maka ada 46. Nah sedangkan penerbangan ke Lampung itu ya ada Garuda, ada Batik ya, Batik Lion, ada Airjet, ada AirAsia. Nah untuk penerbangan paling murah ketika bagasi teman-teman banyak tambahannya maka paling adalah Batik atau Lion ya. Batik, Lion, Airjet itu harga bagasi lebih murah dibanding Citylink dan Garuda dan juga AirAsia. Begitu juga ke tempat lain ya, seperti ke Semarang. Semarang pilihannya ada dua, Garuda sama Batik Lion ya. Dan Batik Lion memang sih kita harus pindah dari Terminal 3 ke Terminal 2. Itu pun sebenarnya gratis kalau teman-teman tahu caranya, keluar dari Terminal 3, kemudian ada tangga ke atas, ada tulisan Kalayang, naik Kalayang sih sebenarnya gratis di jam pagi sampai malam ya. Di atas jam 9 malam Kalayang nggak beroperasi, yang beroperasi adalah bus. Nah itu ke Semarang. Nah kalau untuk ke Juanda apa yang murah? Nah sebenarnya banyak teman-teman yang pilih itu Garuda dan Citylink, tapi Garuda dan Citylink itu jika ada tambahan bagasi harganya mahal. Solusinya apa? Pelita yang tidak pindah terminal. Kalau mau pindah terminal ya tetap di Batik dan Lion. Itu harga yang bagasinya paling murah. Nah, sedangkan penerbangan dari Taiwan ini yang langsung kemana aja sih saat ini? Nah, untuk teman-teman ketahui penerbangan dari Taiwan yang langsung itu pertama ke Jakarta ada 3 pesawat. Bahkan kadang-kadang sehari ada 4 pesawat. Apa aja pesawatnya yang langsung? Pertama China jam 9 pagi, kemudian Eva jam 9.15 pagi, kemudian ada juga Starlux ya, Starlux baru itu juga di jam 9, jam 8 sekian pagi, lebih pagi lagi dari Starlux. Kemudian kembalinya rata-rata jam 2 sampai jam 3 siang. Nah Cina ada penerbangan tambahan malam 2 kali seminggu, itu bisa di hari Minggu dan atau hari Kamis kalau nggak salah ya. Nah itu cuma penerbangan malam. Kadang tiketnya penerbangan malam itu lebih murah. Nah kemudian penerbangan langsung lagi gitu ke Bali. Dari Taiwan itu ke Bali ada Eva dan juga ada China. Cuman harganya lebih mahal daripada ke Taiwan. Lalu teman-teman yang ke Surabaya, enaknya naik apa? Nah ini penting juga ya. Jadi teman-teman yang dari Taiwan ke Surabaya, yang paling enak itu naik apa? Pertama naik Cathay. Pertama harganya murah kan, Cathay cuma 10.000 11.000-an lah dari Taiwan ke Juanda. Itu bahkan ada yang lebih di bawah itu harganya sekali jalan ya. Transitnya cepet. Cuman ini pelajaran penting untuk teman-teman yang pesen Cathay. Ketika pesen Cathay transit Hong Kong, maka transitnya jangan yang terlalu tipis atau yang terlalu dekat seperti 1 jam 20 menit. Itu terlalu mepet dan banyak teman-teman yang akhirnya ketinggalan pesawat karena dia lalai atau dia lupa atau dia sedang ngapain gitu ya. Saya sarankan yang transitnya lebih dari 2 jam karena ya selain santai juga itu lebih aman daripada kita tergesa-gesa dan kita ketinggalan pesawat ya. Kedua pakai sekot. Nah sekot ini pengalaman saya sendiri itu enak banget. Enaknya di apa? Walaupun ya harga sama aja Caputo ya, harganya 10, 9, 10, 11 itu Caputo tergantung apa tanggal. Cuman enaknya ketika kita dari Taiwan kemudian di Taiwan ada reschedule, ada perubahan jadwal, kemudian kita ke Singapura, pesawat yang kita pesan tadinya udah berangkat, pesawat kita pasti diganti free oleh Scott. Itu dari pengalaman saya dan sering sekali ya, walaupun ada yang agak lama dan agak cepat juga. Cuma disediakan makan, disediakan lounge untuk istirahat gitu ya, tempat istirahat. Itu enak banget pelayanannya di Scott walaupun maskapai ini tergolong murah. Nah ini penerbangan yang murah dari Taiwan ke Surabaya. Lah adapun yang lewat Jakarta bagaimana? Ada, tapi harganya tentu lebih mahal daripada yang transit Hong Kong dan transit Singapura seperti Cina, Eva, Starlux itu bisa penerusan semuanya ke Surabaya tapi lebih mahal. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang ke Lombok sekarang, dari Taiwan ke Lombok, enaknya kemana nih? Transit Surabaya atau gimana? Kalau untuk teman-teman ke Lombok, itu transitnya Jakarta. Karena sore hari masih ada satu penerbangan, kalau nggak salah itu Airjet yang di atas jam 5. Itu jadi teman-teman jam 2 nyampe, jam 3 ambil bagasi, jam 5 bisa terbang ke Lombok secara langsung. Kalau dari Juanda nggak ada ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, itulah info terkait
tiket dari Taiwan ke Indonesia untuk saat ini. Lalu ada yang tanya, dari Hong Kong bisa Min? Bisa. Dari Singapura? Bisa. Dari Malaysia? Bisa. Dari mana aja? Bisa. Silakan hubungi di sini jika teman-teman ingin tanya terkait harga tiket ataupun lainnya. Terima kasih, semoga konten ini membantu untuk teman-teman semuanya yang akan sedang memesan tiket dan juga membantu untuk teman-teman semuanya terkait informasi penerbangan dari luar negeri ke Indonesia. Selamat bekerja, tetap cayo dan rengkuh masa depanmu, jangan lupa niat awalnya.